Halo Sobat Pajak, kali ini kita akan belajar tentang sistem pemungutan pajak di Indonesia. Dalam sistem pemungutan pajak, kita mengenal yang namanya Official Assessment System dan Self-Assessment System. Nah, Sobat Pajak, tahu nggak sih apa beda keduanya? Kalau Official Assessment System, dari namanya official dan juga assessment, itu artinya aparat pajak yang menilai, yang menetapkan pajak terutang. Dalam hal ini, masyarakat bersifat pasif. Masyarakat belum membayar pajak jika aparat pajak belum menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang. Sebaliknya, self-assessment system namanya self atau sendiri, artinya negara memberikan kepercayaan kepada masyarakatnya untuk menghitung, menyetor, memperhitungkan, dan juga melapor sendiri kewajiban perpajakannya tanpa menunggu penghitungan ataupun penetapan dari aparat pajak atau Fiskus. Indonesia mulai menerapkan self-assessment system sejak tahun 1984, yaitu ketika mulai diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yaitu tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Nah, sejak itulah masyarakat yang aktif untuk menghitung kewajiban perpajakannya. Dalam Official Assessment System, kita memiliki contoh, misalkan seorang pengusaha bahan bangunan mempunyai usaha bahan bangunan. Ketika aparat pajak belum menghitung kewajiban pajak si pengusaha toko bangunan ini, maka belum ada kewajiban untuk membayar pajak. Namun, ketika nanti aparat pajak datang dan menghitung besarnya pajak terutang, setelah adanya penetapan oleh aparat pajak, disitulah masyarakat atau pengusaha toko bangunan wajib untuk membayar pajaknya. Beda halnya dengan self-assessment system. Jadi, setiap setahun sekali, wajib pajak orang pribadi misalnya akan menghitung dan melaporkan dalam SPT tahunan berapa dia harus membayar pajak tanpa menunggu penetapan dari Fiskus. Nah, biasanya self-assessment system ini belum bisa 100% berjalan. Kenapa? Karena negara memberikan kepercayaan tapi belum sepenuhnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh masyarakatnya. Maka dari itu, ada sistem pemungutan pajak sebagai penengah antara official assessment system dan self-assessment system, yaitu withholding system. Dalam withholding system ini, negara meminta tolong pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak. Misalnya, ketika perusahaan membayar gaji kepada karyawan, maka pada saat membayar gaji itu, perusahaan diwajibkan untuk memotong PPh pasal 21. Karena jika gajinya 10 juta misal dan dibayarkan semua 10 juta, nanti bisa jadi karyawannya kelupaan dan keburu habis sehingga tidak ada yang disetor sebagai pajak penghasilan. Tetapi ketika perusahaan diberi tugas untuk memotong PPh pasal 21, maka potongan PPh pasal 21 ini perusahaan yang akan bertanggung jawab untuk menyetorkan ke kas negara. Nah, contoh lain dari withholding system yaitu misalkan ada pengusaha gedung perkantoran ketika menyewakan kantor dan menerima penghasilan dari yang menyewa, maka yang menyewa punya kewajiban memotong PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10%. Artinya, ketika sewanya 100 juta, maka yang dibayar hanya 90 juta. Dan yang 10 juta atau 10% itu sebagai potongan PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final, yaitu disetor oleh si penyewa ke kas negara. Nah, itulah contoh dari withholding system. Selain itu, di satu sisi dalam sistem pemungutan pajak, ada satu pilar penting sistem pemungutan pajak. Salah satunya yaitu pemeriksaan. Pemeriksaan pajak bertujuan untuk apa? Yaitu untuk menguji
menguji kepatuhan. Apakah masyarakat sudah melaksanakan kewajibannya dengan benar sesuai dengan undang-undang. Jadi, pemeriksaan ini membandingkan antara fakta dan kriteria. Faktanya adalah apa yang sudah dilaksanakan oleh wajib pajak dan kriterianya adalah aturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi, sesungguhnya pemeriksaan sebenarnya ingin memastikan apakah masyarakat wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Dan demikian, jika semua sudah berjalan dengan baik, maka sistem pemungutan pajak akan semakin kredibel hari demi hari. Nah, Sobat Pajak, demikian penjelasan singkat tentang sistem pemungutan pajak di Indonesia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi selanjutnya. See you!